Ya. Kita tadi sudah membaca apa yang ada di dalam kitab Wahyu di pasal yang kedua dari ayat 8 sampai yang 11, itu surat kepada jemaat di Smyrna. Yesus tidak menemukan apapun yang salah dengan jemaat di Smyrna. Surat untuk jemaat ini singkat tetapi sangat membesarkan hati. Ini adalah surat untuk jemaat yang menderita, yang hanya berisi pujian dan penghiburan. Sebuah jemaat itu terdiri dari banyak manusia. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Karena Roma 3 ayat 23 Rasul Paulus itu mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Yakobus 3 ayat 2 juga dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. 1 ayat 8 juga mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Namun begitu kita lihat, tidak adanya kecaman memang berarti bahwa sebagian besar, kalau tidak semua anggota di Smyrna itu bersikap serius terhadap agama Kristen mereka, dan bahwa secara keseluruhan mereka berusaha keras untuk menyukakan Tuhan. Dengan menggunakan terminologi dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 7, jemaat ini dipenuhi dengan orang Kristen yang hidup dalam terang. Kota kuno Smyrna adalah kota yang indah. Itu sudah direncanakan dengan hati-hati dan jalan-jalannya ditata secara simetris. Mereka dipagari dengan kuil-kuil untuk dewa-dewa penyembah berhala. Belari di tengah kota adalah jalan emas yang berakhir di gunung tempat kuil Zeus itu berdiri. Dari sudut pandang manusia, itu adalah kota yang indah. Kota kuno Smyrna itu memiliki dua sifat yang membuat sulit untuk menjadi orang Kristen di sana. Smyrna itu terlibat dalam penyembahan kaisar. Kita mengalami kesulitan mengidentifikasi dengan penyembahan kaisar di abad ke-20 karena kita tidak memiliki hal seperti itu sekarang ini. Meskipun aplikasi bisa dibuat untuk kita. Di abad pertama, Roma itu menguasai dunia. Semangat Roma meresapi seluruh dunia perjanjian baru. Roma itu sudah berbuat banyak untuk dunianya. Sebuah sistem jalan yang dibangun oleh Roma mengikat dunia bersama-sama. Semua jalan mengarah ke Roma, kata. Roma sudah membawa Pax Romana, kedamaian Romawi, ke dunia kuno. Pemerintahan Roma melenyapkan negara-negara kota kecil yang terus-menerus berperang satu sama lain. Orang-orang memiliki kecenderungan untuk menyembah roh Roma yang dicirikan oleh kota itu sendiri. Mudah untuk beralih dari menyembah roh Roma menjadi menyembah kota Roma dan menjadi menyembah kaisar Roma. Di awalnya penyembahan kaisar hanyalah sebuah pemikiran. Kaisar adalah Tuan dan Tuhan, kata orang-orang itu. Itu semacam pemujaan informal kaisar. Dengan berlalunya waktu itu menjadi formal. Akhirnya menjadi wajib. Patung kaisar didirikan di seluruh kekaisaran Romawi. Altar dibangun. Kalau seseorang ingin berpartisipasi dalam kehidupan Romawi, bahkan dalam jual beli di pasar, adalah wajib bahwa dia datang ke hadapan patung kaisar, membakar sejumput dupa di atas altar, dan menyatakan kaisar sebagai raja dan dewa. Dia diberi sertifikat yang menunjukkan bahwa dia sudah menyembah kaisar. Sertifikat itu memberinya hak untuk pergi ke pasar, untuk membeli dan menjual, mendapatkan pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan Romawi dengan cara lain. Karena penyembahan kaisar itu bersifat politis, seseorang bisa menyembah kaisar dan kemudian pergi dan menyembah dewa lain yang diinginkannya. Tapi ini menghadirkan masalah yang luar biasa bagi orang-orang Kristen mula-mula. Mereka tidak bisa mengatakan kaisar adalah Tuhan dalam keadaan apapun. Seseorang mungkin menyarankan agar mereka pergi ke altar, membakar sejumput dupa mereka, mengatakan kaisar adalah Tuhan, dan tidak bersungguh-sungguh, dan kemudian pergi menyembah Tuhan yang benar. Tetapi justru itulah yang tidak ingin dilakukan oleh orang-orang Kristen di Smyrna. Mereka percaya seperti itu akan berdosa dan salah.
Juga sulit bagi orang Kristen untuk tinggal di Smyrna karena populasi Yahudi yang besar. Sejak awal kekristenan, orang-orang Yahudi itu sudah menjadi penentang orang-orang Kristen. Ketika kekristenan menyebar ke seluruh dunia Romawi, begitu pula penduduk Yahudi. Perjanjian baru dipenuhi dengan contoh populasi Yahudi yang menentang orang Kristen. Orang-orang Yahudi menganiaya orang-orang Kristen di Smyrna. Sangat sulit untuk menjadi seorang Kristen di kota kuno Smyrna ini. Meskipun itu adalah kota yang indah, itu juga sarang iblis. Kepada jemaat yang ada di kota kuno yang indah ini, penyembahan kaisar dan penganiayaan orang Yahudi, Yesus menyampaikan surat ini. Pertama, Yesus menggambarkan dirinya sendiri. Dalam ayat 8, dia menggambarkan dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Ungkapan yang pertama dan yang terakhir ini menggambarkan gagasan tentang tidak ada yang kurang. Kalau Yesus yang pertama dan terakhir, dia tidak terbatas, dia tidak kekurangan kekuatan. Pasal pembukaan Yohanes juga mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan olehnya, dan pada mulanya Allah menciptakan dunia melalui perantaraan Kristus itu. Dia memiliki semua kekuatan. Kalau dia memiliki kekuatan untuk membuat dunia, dia memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang Kristen di Smyrna. Yang kedua, dia tidak kekurangan ilmu. Dia tahu segalanya. Yang ketiga, dia tidak kekurangan kehadiran. Yesus dapat berkata kepada murid-muridnya yang mula-mula, "Aku menyertai kamu senantiasa, bahkan sampai kepada akhir zaman." Kristus dalam surat kepada Smyrna adalah yang pertama dan yang terakhir, tidak terbatas, tidak kekurangan apapun baik dalam kuasa, perhatian, pengetahuan, atau kehadiran. Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang sudah mati dan menjadi hidup. Di dalam pertama ayat 18, Yesus berkata bahwa aku telah mati dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Dia sudah mati di salib Romawi, tapi dia tidak dapat bertahan, tidak dapat ditahan oleh kematian. Yang memegang kendali adalah Yesus, bukan Roma. Pada hari ketiga, dia dibangkitkan kembali. Dan dia adalah buah pertama dari orang-orang yang tidur, satu-satunya pribadi yang benar-benar sudah dibangkitkan dari antara orang mati adalah Yesus. Yesus ingin umat Kristen di Smyrna tahu bahwa bahkan kalau mereka dibunuh karena iman mereka, Yesus memiliki kuasa atas maut dan kerajaan maut. Apapun yang orang bisa perbuat ke atas mereka, Yesus punya kuasa untuk membatalkannya. Sesudah memperkenalkan dirinya, Yesus menyebutkan 3 kebenaran yang dia ketahui. Pertama, Yesus berkata, "Aku tahu kesusahanmu." Kesusahan diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti ditekan bersama atau dihimpit. Umat Kristen di Smyrna berada di bawah tekanan yang kuat dan terus-menerus. Kehidupan mereka sedang diperas. Mereka sedang dihancurkan di bawah beban seperti batu yang menghancurkan buah anggur atau biji-bijian. Sulit untuk menjadi orang Kristen di mana ada penyembahan kaisar, ada juga penganiayaan. Yesus juga tahu ketika saudara dan saya mengalami kesusahan, ketika kita merasa bahwa kita hampir tidak sanggup lagi menahan tekanan. Yesus tahu dan Yesus itu mengerti. Di Ibrani 4 ayat 15 itu dikatakan gini, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa." Penindasan ini bisa mengambil berbagai bentuk di Smyrna. Penindasan itu memiliki 2 ungkapan. Yesus berkata, "Aku tahu kemiskinanmu." Mereka miskin. Ingat bahwa agar seseorang bisa berpartisipasi dalam kehidupan Romawi, mereka harus menyembah kaisar. Orang-orang Kristen tidak mau mengatakan kaisar adalah Tuhan. Akibatnya, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan Romawi. Mereka miskin. Beberapa orang mungkin miskin ketika menjadi orang Kristen. Kalau kita lihat juga di pertama Korintus pasal 1 ayat 26-29. "Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat."
Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan yang lainnya, yang memiliki harta benda ketika mereka mematuhi Injil, sedang menjalani tekanan ekonomi yang sedemikian ekstrim, sehingga tidak beberapa lama kemudian harta mereka itu lenyap. Yesus tahu tentang kemiskinan itu, yang oleh karena kamu ia menjadi miskin. Kalau kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 9 itu mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tetapi perhatikan bahwa Yesus berkata, aku tahu kemiskinanmu, tetapi kamu kaya. Mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya dalam hal yang benar-benar penting. Mereka kaya akan hal-hal rohani. Mereka memiliki Kristus. Mereka tidak perlu mengasihani diri mereka sendiri. Karena di dalam hal yang benar-benar penting, mereka itu kaya keluarga. Saudara mungkin berbalik melawan saudara. Tetapi sekarang saudara berada di dalam keluarga Allah. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan saudara. Tetapi sekarang saudara memiliki panggilan yang lebih tinggi. Baju saudara mungkin compang-camping, tapi saudara sudah dikenakan jubah kebenaran. Kantong saudara mungkin kosong, tapi hati saudara bisa dipenuhi. Saudara sedang dianiaya, tapi saudara bisa bersukacita bahwa saudara dianggap layak. Tubuh saudara terancam bahaya, tetapi jiwa saudara aman. Di bumi ini, nama saudara mungkin dihujat, tapi di sekitar tahta putih yang mulia, nama saudara diucapkan dengan penuh hormat. Orang-orang mungkin saja menentang saudara, tapi Allah mendukung saudara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yesus ingin mengingatkan bahwa mereka itu punya kekayaan rohani. Mereka sudah diselamatkan dari dosa masa lalu dan memiliki roh Allah sebagai karunia. Yesus adalah pengantara mereka dan Allah adalah Bapa mereka. Mereka berada di dalam keluarga Allah dan bisa menghampiri Dia kapan saja. Ketenangan pikiran bisa menjadi milik mereka bersama dengan sukacita yang tahan menderita. Harapan surgawi ada di dalam hati mereka. Orang-orang Kristen di Smyrna memiliki kemakmuran yang tidak dapat diambil dari mereka. Kita perlu mempelajari apa itu kekayaan sejati. Beberapa orang sudah mendedikasikan diri mereka untuk mengumpulkan uang dan harta benda. Tapi uang tidak bisa membeli apa yang benar-benar penting. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli pelayanan, tapi tidak bisa membeli teman. Uang bisa membeli hiburan, tapi tidak bisa membeli kegembiraan. Penulis Ibrani itu mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yesus itu mendesak, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mangat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kemudian Yesus berkata, aku tahu fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mereka ini adalah orang Yahudi lahiriah. Secara jasmania mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias. Dan yang dengan demikian menempatkan diri mereka di luar rencana dan maksud Allah. Rasul Paulus itu sudah menulis sebelumnya. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah Yahudi lahiriah. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat secara lahiriah. Orang Yahudi sejati ialah Yahudi secara batin. Dan sunat sejati ialah masalah hati. Bersifat rohani, bukan hurufiah. Pujiannya tidak datang dari manusia tetapi dari Allah. Itu adalah pernyataan yang kuat, kan? Mengapa ini dikatakan? Karena orang-orang Yahudi menentang umat Allah. Bagaimana mereka bersalah atas penistaan agama? Orang-orang Yahudi mengatakan Yesus tidak ilahi. Mereka juga menuduh orang Kristen. Orang Kristen dituduh kanibal karena mereka berbicara tentang memakan tubuh dan minum darah juru selamat mereka. Mereka dituduh memecah belah keluarga. Jelas di beberapa keluarga ada yang menerima Yesus dan ada yang tidak. Orang Kristen dikatakan bersalah karena amoralitas, karena ciuman kudus itu. Mereka dituduh tidak setia secara politik karena tidak mau menyembah kaisar.
Tempat pertemuan orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini disebut jemaah iblis karena mereka membiarkan diri mereka digunakan oleh iblis untuk menganiaya orang Kristen. Di Smyrna, salah satu aspek penganiayaan oleh orang Yahudi adalah penghujatan. Penghujatan mengacu pada tindakan berbicara menentang orang lain dalam upaya untuk melukai dia. Yesus membuat 3 janji kepada orang Kristen ini. Kamu akan menderita. Yang pertama itu, kamu akan menderita. Kemungkinan besar orang Yahudi itu akan menjadi pihak yang mendesak para penjabat Romawi untuk memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi tindakan tersebut Yesus kaitkan kepada setan. Orang-orang Yahudi itu akan melakukan pekerjaan setan. Masalah itu ada di hadapan jemaat Kristus yang di Smyrna. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membebaskan mereka dari masalah. Yesus akan membebaskan mereka itu melalui kesulitan. Mereka mengalami kesulitan dan mereka akan terus mengalami kesulitan. Ketika Yesus berbicara tentang pemenjaraan, Yesus menekankan tujuan penderitaan supaya kamu dicobai. Itu akan segera jelas iman siapa yang benar-benar kuat dan iman siapa yang tidak kuat. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini adalah sebuah janji. Mengikuti Yesus tidak selalu memiliki tempat tidur bertabur bunga. Yesus juga memberitahu mereka berapa lama pencobaan mereka itu akan berlangsung. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi itu tidak akan berlangsung selamanya. Bagi anak Allah, segala kejahatan itu bersifat sementara. Dan semua masalah berlangsung hanya sebentar bila dibandingkan dengan kekekalan. Di 2 Korintus 4 ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yakobus 4 ayat 14 itu mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Selanjutnya Yesus mengatakan, hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya kamu akan mendapatkan kemenangan. Saudara tidak bisa mengalahkan umat Tuhan. Mereka mungkin mengalami kesulitan, tapi kesulitan itu akan diikuti dengan kemenangan. Yesus tidak berjanji untuk membebaskan umat Kristen ini dari masalah. Sebaliknya, Yesus akan membawa mereka dengan selamat melalui kesulitan mereka. Kitab Wahyu mengajarkan kemenangan bagi anak Allah yang setia, tapi tidak menjanjikan kemenangan yang terlepas dari penderitaan. Yesus ingin meyakinkan umat Kristen bahwa mereka akan menang, tetapi Yesus ingin mereka mengerti bahwa mereka mungkin harus mati dahulu. Seperti badai mematahkan cabang-cabang kering dari pohon, seperti tungku api membakar habis kotoran, begitulah penganiayaan memurnikan jemaat. Selama masa pencobaan, orang benar sejati dipisahkan dari orang yang sombong. Orang yang berkomitmen dipisahkan dari orang yang ragu-ragu. Orang yang setia dipisahkan dari orang yang ketakutan. Jemaat Kristus yang dianiaya adalah jemaat Kristus yang murni. Di sisi lain, jemaat Kristus yang dilindungi sudah selalu menjadi jemaat Kristus yang cemerlang. Tidak ada orang yang menginginkan penganiayaan. Paulus menulis bahwa kita harus berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram, dan segala kesalehan dan kehormatan. Lalu Yesus menambahkan, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Pada saat yang sama kita harus memahami bahwa penganiayaan bukanlah hal terburuk yang dapat menimpa jemaat. Tuhan bisa menggunakannya untuk menyucikan tubuh. Pernyataan lain oleh Paulus harus dipertimbangkan, yang dikatakan di 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Penderitaan kita mungkin tidak sama dengan orang Kristen di Smyrna, tapi Paulus mengingatkan bahwa pencobaan akan datang kalau kita setia. Pemeriksaan diri perlu dilakukan. Kalau kita tidak menyadari adanya penganiayaan di dalam hidup kita, mungkin selama ini kita telah mengkompromikan iman kita dan menyembunyikan keyakinan kita. Janji yang Yesus buat ini adalah, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua dalam kitab Wahyu adalah danau yang menyala dengan api dan belerang. Yohanes itu menggambarkan penghakiman.
Dia mencatat, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kematian yang kedua adalah keterpisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Orang Kristen di Smyrna harus jangan bersusah hati, supaya mereka harus mati karena iman mereka. Karena Yesus bisa dan akan membangkitkan mereka. Kematian yang mereka harus khawatirkan adalah kematian yang kedua. Kalau kita lihat Lukas 12 ayat 4-5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi kalau mereka tetap setia, mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita belum pernah merasa takut terhadap nyawa kita karena iman kita tidak dapat sepenuhnya memahami arti perkataan Yesus. Kepada umat Kristen di Smyrna itu, pada hari-hari penuh gejolak, menyusul tulisan kitab Wahyu ini, kata-kata ini merupakan sumber kekuatan mereka. Tapi orang Kristen sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Yesus menutup surat ini dengan satu hal yang dia minta. Dia tidak mengharuskan jemaat di Smyrna untuk berhasil, tapi dia menuntut jemaat itu untuk setia. Yesus mengatakan, tetaplah setia sampai mati dan aku akan memberi kepadamu mahkota kehidupan. Terkadang di pasal 2 ayat 10 ini, setia sampai mati digunakan untuk mengajarkan pelajaran bahwa kita perlu setia selama kita hidup. Tentu saja itu benar. Tetapi kita perlu melihat bahwa dalam pasal 2 ayat 10 Yesus berkata, kamu harus setia bahkan jika itu berarti mati untuk Tuhan. Itu sedikit beda kan? Tapi yang jelas aplikasinya sama, sampai mati. Yesus berkata, kamu setia selama kamu hidup. Jika saudara menjalani kehidupan alami saudara dan mati karena usia tua, saudara setia sepanjang hidup saudara. Tapi jika seseorang mengancam saudara dan bahkan sampai merenggut nyawa saudara, saudara tetap setia sampai mati demi Tuhan. Kesetiaan itulah tuntutan Tuhan Yesus Kristus di setiap generasi. Janji-janji kepada jemaat di Smyrna adalah janji-janji bagi kita. Kita bisa berharap mendapat masalah. Kita juga bisa mengharapkan kemenangan dan surga. Yesus berkata kepada kita, inilah yang aku minta, setialah. Kalau kita ingin setia, kita harus menjadi orang yang beriman. Iman adalah penghubung kita dengan Tuhan masing-masing dan kita perlu menanyakan pertanyaan seperti ini. Apakah saya benar-benar setia kepada Tuhan? Akankah saya rela mati demi iman saya? Jika saya harus mati hari ini, akankah saya menerima mahkota kehidupan? Surat kepada jemaat di Smyrna menekankan bahwa masing-masing dari kita bisa kaya dalam hal-hal yang benar-benar penting. Jika saudara ingin memiliki kekayaan yang tidak bisa diambil dunia, tekadkanlah sekarang juga untuk melayani Yesus yang sudah memilih kita sekarang ini. Makanya kita mengingat itu di dalam perjamuan Tuhan, karena dia sudah memindahkan kita dari kegelapan itu kepada kerajaan anaknya yang kekasih.